Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Udah lama sekali Mr. K gak ngeriak nih manga ajib, the one and only strongest human being in the entire universe of manga anime. Siapa lagi kalau bukan si botak kinclong plontos gak berambut. Dialah Saitama. Ya mumpung Mr. K lagi mood, nih monggo enjoy aja dah reak OPM terbaru dariku. Let's go. Chapter 149 dimulai dengan cover judul yang memperlihatkan Neng Fubuki yang sedang berjemur di pantai dan di sampingnya pun ditambah sebuah tulisan yaitu Hot and Bright, Summer is Coming, atau yang artinya panas dan cerah, musim panas segera tiba. Titel covernya kalau sambil ngelihat Neng Fubuki pakai bikini super hot ini malah bisa membuat arti hot and bright jadi panas dan gerah di badan lelaki jika imajinasinya gak diawasin baik-baik. Next kita langsung masuk ke story-nya yang melanjutkan momen di chapter sebelumnya di mana Furer Ugly yang sebelumnya dipukul oleh Golden Sperm kembali harus menerima serangan lagi. Namun kali ini guys, serangan tersebut ternyata dari Homeless Emperor yang sebelumnya terlihat tidak tertarik untuk bertarung dahulu, tapi sekarang malah tiba-tiba nyerang eksekutif monster lainnya. Kalau menurut si Homeless Emperor sih, dia jijik ngelihat bentuk dari Furer Ugly yang saat ini, makanya dia mutusin buat nyerang Furer Ugly dengan jurus Strike Line Bombardment yang mengeluarkan banyak bola cahaya yang melingkari tubuhnya. Dengan sangat cepat menyerang ke arah target, dan hasilnya pun Furer Ugly terlihat tergeletak sambil meleleh dengan asap di sekujur tubuhnya. Di sisi lain para pahlawan seperti Atomic Samurai, Iai, dan Spring Mustachio yang juga melihat serangan yang dilancarkan oleh Homeless Emperor tampak sangat terkejut sampai-sampai Atomic Samurai bilang mengakui kalau kemunculan dari Homeless Emperor bakal bikin keadaan semakin merepotkan untuk pihak asosiasi pahlawan. Sementara itu, kembali ke Furer Ugly yang kayaknya udah gak sanggup untuk melawan balik Golden Sperm dan Homeless Emperor. Lalu dia mutusin buat kabur dengan cara merangkak sambil mengancam kalau dirinya bakal balas dendam ke keduanya. Well, awalnya Golden Sperm yang melihat Furer Ugly hendak melarikan diri berniat untuk mengejarnya dan menghabisinya. Tapi Homeless Emperor mencegah Golden Sperm dan bilang kalau Furer Ugly masih bisa berguna buat mereka. Soalnya dengan bentuk tubuhnya yang sekarang, bahkan para pahlawan kelas S maupun ahli pedang sekalipun sangat kesulitan untuk mengalahkan Furer Ugly. Makanya di sini Homeless Emperor mau manfaatin hal tersebut biar bikin kondisi para pahlawan nantinya merasa sangat tertekan hingga akhirnya menyerah karena menyadari kalau mereka semua gak punya kesempatan menang melawan para eksekutif monster ini. Terus Golden Sperm pun setuju untuk tidak membunuh dulu Furer Ugly, lalu dia pun mencari mangsa lainnya yaitu Dark Sign yang sebelumnya sudah terkena cairan dari Furer Ugly guys, sehingga membuat dirinya mengerang kesakitan sambil meratapi nasib kalau kilauan dan otot-ototnya mulai menghilang. Nah, di tengah-tengah momen Dark Sign yang sedang meratapi nasibnya, Golden Sperm pun muncul dengan memperlihatkan tubuh yang lebih bagus dengan kilauan yang sangat menyilaukan. Di momen itu Golden Sperm pun menyadari kalau semangat bertarung dari Dark Sign udah gak ada, apalagi setelah melihat tubuh dari Golden Sperm yang memiliki otot yang lebih besar dan tubuh yang lebih berkilau, membuat Darkseid kembali harus merasakan insecure seperti saat melawan Garou sebelumnya. Melihat momen tersebut, Golden Sperm memutuskan untuk memukul Darkseid hanya dengan pukulan biasa, namun efek dari pukulan itu mampu membuat Darkseid terbang dengan sangat jauh hingga berada di dekat di posisi Atomic Samurai dan dua pahlawan kelas A lainnya. Lalu momen pun sedikit bergeser terlebih dahulu, memperlihatkan Furer Ugly yang sedang mengeluh sambil memotivasi dirinya kalau semua kekalahan ini bakal bikin dia menjadi lebih kuat. But pertama-tama sebelum Furer Ugly mampu membalaskan dendamnya kepada Homeless Emperor dan juga Golden Sperm, dia harus memakan seseorang agar bentuk tubuhnya bisa kembali membesar. Furer Ugly pun kembali mengincar Silver Fang karena menurut Furer Ugly ya, Bang lah yang harus bertanggung jawab setelah membuat dirinya menjadi seperti sekarang. Makanya Furer Ugly merasakan sangat menikmati tubuh Silver Fang jika dia bisa memakannya. Sementara itu tak jauh dari posisi Furer Ugly, ternyata dirinya diikuti oleh belahan diri dari Black Sperm yang merupakan sisa dari penggabungan dirinya menjadi Golden Sperm. Namun meskipun hanya sisa penggabungan ya, jumlah dari belahan diri Black Sperm ini masih berjumlah sekitar 10 ribuan. Jadi kelompok sisa belahan diri Black Sperm pun masih cukup sangat merepotkan jika mereka memutuskan untuk bertarung. But finally di chapter terbaru ini, Metal Bat yang sebelumnya pergi bersama King terlihat sudah sampai di tengah medan pertarungan guys, tepatnya berada di belakang kelompok belahan diri dari Black Sperm. Sayang, Metal Bat yang tidak mengetahui informasi terkini dari jalannya pertempuran antara para pahlawan melawan pihak asosiasi monster malah dengan santainya bertanya kepada Black Sperm tentang di mana keberadaan dari pemburu pahlawan atau Garou saat ini. Dan balasan yang diterima oleh Metal Bat pun berupa pukulan dari Black Sperm. Di momen itu pun juga diungkapkan kalau Metal Bat dan King memutuskan untuk berpencar supaya bisa lebih cepat mengatasi sisa monster yang ada. Makanya ya, di sini cuma ada Metal Bat seorang yang sedang melawan Black Sperm.
Next, Momon pun berpindah dahulu memperlihatkan Homeless Emperor yang sedang melancarkan serangan Extreme Carpet Bombing yang merupakan sebuah serangan yang mengeluarkan hujan bola cahaya yang sangat banyak dan mengarah kepada Atomic Samurai, Iai, dan Spring Mustakio, sehingga ketiganya pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menghalau semua serangan bola cahaya yang menuju mereka. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan juga kalau Genos dan Tatsumaki masih sangat kesulitan melawan banyaknya belahan diri dari Black Sperm, meskipun itu hanya sisa dari Golden Sperm yang tidak ikut menyatu. Terus menariknya lagi, tiba-tiba ada suara seseorang yang sedang melaporkan status di kota Z, yang mana dia bilang kalau misi utama mereka yaitu menyelamatkan tawanan yang merupakan seorang anak kecil sudah sukses dilaksanakan. Dan kali ini para pahlawan kelas S memiliki misi lain, yaitu membasmi semua monster yang ada di kota Z. Usut punya usut, ternyata suara tersebut adalah suara dari Child Emperor yang ternyata terkurung di bawah reruntuhan. Setelah sebelumnya di beberapa chapter ke belakang ya, Homeless Emperor melancarkan serangan yang sangat dahsyat, yaitu bola cahaya yang dilancarkan dari ujung jarinya seperti layaknya Kamehameha. Beruntungnya, Child Emperor masih bisa diselamatkan oleh robot anjing buatannya yang menahan serangan dari Homeless Emperor menggunakan kain tembus pandang yang bisa menahan segala serangan. Tapi sialnya dia masih harus kembali terjebak di bawah reruntuhan yang merupakan efek dari serangan Homeless Emperor tersebut. Itu pun Child Emperor masih selamat karena bebatuan tersebut masih ditahan oleh robot anjingnya. Namun sekarang dirinya harus bertarung dengan waktu guys, karena menurut perhitungannya ya, oksigen di dalam sana hanya tersisa untuk sekitar 10 menit saja. Di momen hidup dan mati tersebut, Child Emperor terlihat sedang berpikir sambil menatap ponselnya. Di sini nampaknya Child Emperor teringat akan Dr. Bofoy atau yang lebih dikenal sebagai Metal Knight, dan Child Emperor bermaksud ingin menghubungi atau mengirim pesan kepada Dr. Bofoy. Selain bermaksud untuk mengirim pesan kepada Dr. Bofoy, Child Emperor juga memiliki sebuah harapan, yaitu Dr. Bofoy mau bekerja sama dengan pihak asosiasi pahlawan sekarang, karena selain memiliki senjata yang sangat kuat, ketidakbisaan Dr. Bofoy untuk bekerja sama dengan pihak asosiasi pahlawan nantinya akan membuat dirinya malah dicap sebagai pengkhianat. Terus di momen tersebut juga, Child Emperor memikirkan tentang Zombie Man yang dia rasa cocok menjadi pemimpin di pihak asosiasi pahlawan selanjutnya. Namun kayaknya meski itu pemikiran dari Child Emperor, belum tentu para pahlawan kelas S lainnya mau atau setuju dengan apa yang diinginkan oleh Child Emperor. Lalu akhirnya setelah Child Emperor sempat merasakan mati ya, puri-puri prisoner yang sebelumnya pergi mencari Child Emperor akhirnya tiba di waktu yang tepat. Dan dialah yang bakal nolongin Child Emperor dari kondisi terjebaknya itu. Nah sekarang tinggal posisi Zombie Man dan Amai Max yang masih tidak diketahui keberadaannya di mana guys. Next, Momon pun berpindah kembali memperlihatkan Genos dan Tatsumaki yang sudah tidak bisa bertarung karena Genos sudah kehilangan kedua tangannya dan juga bagian bawah tubuhnya. Sementara si loli seksi Tatsumaki sebenarnya sudah memaksakan tubuhnya untuk bertarung. Jadi wajar aja kalau sekarang dirinya sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pertarungan. Namun menariknya nih, di kondisi Genos dan Tatsumaki yang sudah terkepung oleh sekitar ribuan Black Sperm, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh. Mirip gak sih? Pokoknya gemuruh yang sangat akrab di telinga para fans serial gila ini. Suara ini biasa disebut dengan King Engine. King-sanが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。この音を聞いて生きて帰った怪人はいないと言われてんだ。Yaps, benar sekali. Sesuai harapan kalian, suara King Engine ini berasal dari manusia bernama King yang memunculkan dirinya di depan ribuan Black Sperm dengan pose yang sangat mendominasi. Gila sih King, dengan munculnya manusia terlaki di jagat One Punch Man di momen battle gila ini sama aja menandakan kemunculan the real hero yang sesungguhnya bakal segera dimunculkan. Jadi gak sabar juga sih sama apa reaksi yang bakal dikeluarin oleh Black Sperm setelah melihat King. Soalnya banyak para monster yang udah kabur duluan atau bahkan ketakutan saat mendengar suara King Engine. Ya segitu aja buat konten One Punch Man chapter 149-nya, oke? Nantikan aja next chapternya rilis. So see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam.